Shalom, kembali berjumpa di dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan, Surakarta. Semoga saudara dalam keadaan baik dan sehat dimanapun kini sedang berada. Saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menyatukan hati, kita memohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Sang Pemelihara hidup kami, atas kesegaran baru yang kami rasakan dalam hidup kami, kekuatan baru yang Tuhan berikan, dan kehidupan yang boleh kami jalani saat ini betapapun keadaannya kami syukuri sebagai pemberian Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, berilah roh-Mu bekerja dalam hati setiap kami sehingga taburan firman-Mu boleh menumbuhkan kekuatan dan daya kehidupan bagi kami. Selama menjalani hidup di dunia ini, kami percaya firman-Mu adalah terang yang menerangi langkah hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya selama 1 hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Bimbing sertai, iringi, pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara hidup kami 1 hari ini Tuhan. Kami naikkan doa syukur dan permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan seperti tertulis di dalam Injil Yohanes 10 ayat 9 berkata demikian kepada kita. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Inilah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sebuah penyingkapan diri. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, menyatakan, dan mendaku bahwa dirinya adalah pintu. Istilah ini adalah sesuatu yang syarat dengan makna. Kita tahu pintu merupakan sesuatu benda yang menandakan transisi atau peralihan. Ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan, kita melalui sebuah pintu. Ketika kita keluar dari ruangan itu pun kita melalui sebuah pintu. Demikian juga dengan pintu gapura. Ketika kita berjalan melalui pintu itu, kita beralih dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari luar menuju ke dalam, dari dalam menuju keluar. Maka pintu memiliki makna transisi kehidupan. Ketika Yesus mengatakan, aku adalah pintu dan barang siapa melalui aku, ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Maka ketika seseorang mengikut Kristus, mengimani, menerima, mempercayai, dan berpegang kepada Tuhan Yesus, maka ia sedang mengalami suatu proses transisi dalam kehidupan. Sejauh pengalaman saya, ketika seseorang memutuskan untuk menjadi orang Kristen, bukan hanya ketika orang berpindah dari iman keyakinan lain yang sebelumnya dipeluk untuk kemudian menjadi Kristen, pun juga kita yang sejak kecil dulu dididik, dilahirkan secara Kristen, pada suatu titik dalam kehidupan kita harus membuat sebuah pilihan untuk benar-benar memilih menjadi orang Kristen. Itu keputusan yang serius, tak jarang diwarnai dengan serangkaian pergumulan, krisis demi krisis yang diperkenankan Tuhan untuk memurnikan cinta dan panggilan dan kesediaan kita untuk mengikuti Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di balik syarat pergumulan dan syaratnya tantangan serta persoalan ketika orang mengikut Kristus, ada sebuah janji Tuhan yang dinyatakan dalam ayat ini, bahwa ia yang masuk dan keluar melalui aku akan menemukan padang rumput. Padang rumput adalah tempat simbol, tempat yang menyenangkan, tempat yang apa-apa tersedia, segala yang kita perlukan dipenuhi. Seperti seekor domba atau sekawanan domba ketika digembalakan, diiring ke padang rumput, mereka dapat beristirahat dengan enak, mereka boleh makan dengan cukup dan merasakan aman dan nyaman di padang rumput itu. Tetapi untuk menuju ke sana ada serangkaian proses yang memang perlu dilewati dan
memasuki pintu itu bukanlah suatu proses yang mudah. Jika pintu itu besar, maka enak saja kita masuk. Tapi terkadang Tuhan menghadirkan dirinya seperti sebuah pintu kecil yang untuk memasukinya saja kita sulit untuk mengempaskan diri. Bahkan Tuhan juga kadang menghadirkan dirinya sebagai sebuah pintu yang nampaknya ketika kita masuk ke seperti sebuah tempat yang tidak menyenangkan. Itu juga menantang. Masa aku mau masuk ke tempat yang seperti ini sih? Tetapi jika kita mau dan kita setia dalam prosesnya untuk mau masuk melalui pintu itu, mengalami transisi atau perubahan hidup ketika kita menerima Kristus, mengikuti Kristus, maka kita akan berjalan diiring Tuhan, masuk keluar kita menuju padang rumput yang teduh dan tenang. Pesan Tuhan bagi kita hari ini sederhana, pilihlah Kristus dalam hidup kita, dan terkadang Kristus menghadirkan dirinya melalui pengalaman atau peristiwa yang memantik, memunculkan suatu transisi hidup, perubahan hidup, yang terkadang kita kaget, terkejut, atau bahkan ragu-ragu untuk memasuki pintu itu. Namun, ketika kita mengenali bahwa itulah Kristus yang membukakan pintu bagi kita, masuklah dan terimalah janji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.